Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Cahyani dengan NIM 4012100031. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang mat lazim musaqal harfi. Secara bahasa, mat artinya panjang, sedangkan lazim artinya pasti. Sedangkan musaqal artinya diberatkan. Harfi itu huruf. Cara membaca mat lazim musaqal harfi ini panjang, 6 harokat atau 6 ketukan. Ada juga contoh mat lazim musaqal harfi, itu di Quran surat Maryam ayat 1. Kaf ha ya ain shad. Ada juga di Quran surat Al-A'raf ayat 1 yang berbunyi Alif Lam Mim Shad. Terus ada juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi Alif Lam Mim. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang mat lazim mukhaffaf harfi. Secara bahasa mat itu panjang, lazim itu pasti, mukhaffaf itu ringan, harfi itu huruf. Jadi secara istilah mat lazim mukhaffaf harfi adalah hukum bacaan yang terjadi apabila bertemu huruf hijaiyah di awal surah yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Huruf-huruf tersebut itu meliputi ha, ya, to, ha, dan ro. Cara membacanya itu dipanjangkan atau 2 harokat. Contohnya di Quran surat Yunus ayat 1. Alif Lam Ro. Tuh. Ada juga di Quran surat Yasin ayat 1. Yasin. Di surat Toha ayat 1. Toha. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang hamzah wasol. Hamzah wasol adalah alif yang terletak di awal kata tanpa tanda baca sama sekali. Hamzah wasol hanya diucapkan ketika terjadi di awal saja, namun tidak dibaca ketika berada di tengah kalimat. Contohnya itu seperti di surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina, yang terdapat hukum bacaan hamzah wasol yaitu terdapat pada awal kalimat, yaitu yang alladzi huruf alifnya itu tanpa tanda baca di awal kalimat. Terus ada lagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 3, wa yuqimunas sholah. Nah itu yang sholah itu. Selanjutnya di pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang nun iwat. Nun iwat itu artinya pengganti atau penyambung. Apabila tanwin bertemu huruf lam, alif lam, tanwin dianggap hilang dan dianggap nun. Apabila fathah tanwin beralif, alif pun dianggap tidak ada dalam bacaan. Terus cara membaca nun iwat itu terjadi apabila huruf yang berharokat tanwin bertemu hamzah wasol, di mana huruf nun sukun dan tanwin dibaca menjadi huruf nun yang berharokat kasroh. Contohnya itu di Quran surat Al-A'raf ayat 8 yang berbunyi yauma idinil haqqu, yauma idinil haqqu. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang isimam. Isimam itu secara bahasa artinya menggabungkan atau memadukan atau mencampurkan. Jadi isimam adalah mengombinasikan harokat fathah dengan harokat dhammah disertai memonyongkan bibir. Cara membaca isimam itu dengan cara mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan seperti saat mengucap huruf U. Contoh bacaan isimam itu terdapat pada surah Yusuf ayat 11.
yang berbunyi la ta'manna. Lafadz isimam pada ayat la ta'manna dibaca la ta'manna gitu. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 ini kita membahas tentang imalah. Imalah itu artinya condong atau memiringkan. Secara istilah adalah mencondongkan atau memiringkan bacaan huruf yang berharokat fathah menjadi harokat kasroh. Contohnya itu di Quran Surat Hud ayat 41 yang berbunyi majreha. Itu cara membacanya itu yang awalnya ro itu tanda baca fathah menjadi ro di tanda baca miring atau dibaca menjadi re. Majreha. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-8 sampai ke-13. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.